Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan tentara, musuh kalian bukan polisi, musuh kalian bukan aparat, musuh kalian kata Allah adalah setan, di mana setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ketika Bapak Ibu mendapat undangan acara ini, setan berusaha menggagalkan agar kita tidak datang di tempat ini. Tidak usah kau datang, tidak usah kau datang, panas, tidak usah kau datang, lebih baik kau nonton drama Korea. Tidak usah kau datang, tidak usah kau datang, acara politik saja itu. Alhamdulillah, setan yang ada di rumah berhasil kita kalahkan. Sehingga kita bisa hadir di tempat ini. Apakah setelah duduk di tempat ini setan menyerah? Tidak, dia godaku lagi. Tidak usah dengar ceramah, tidak usah dengar ceramah. Pegang HP-mu, pegang HP-mu. Jadi Bapak Ibu yang pegang HP ketika saya ceramah, sesungguhnya kena godaan setan. Ya bagaimana kau mau dengar ceramah kalau sibuk kau begini? Sudah dikasih tahu masih juga dia pegang HP-nya. Bukan kau kena godaan setan, kau sudah jadi setan. Ibu-ibu yang pegang HP, saya doakan suaminya kawin lagi. Kenapa bapak-bapaknya yang teriak? Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Saya mau ajak kaum muslimin muslimat yang hadir di tempat ini, saya mau lihat ada muslim enggak di tempat ini? Ada Islam tidak di tempat ini? Saya mau lihat, kalau begitu kita salawat bareng-bareng, bisa? Ayo, nyalakan lampu blis HP-nya. Lampu blis HP-nya, ayo kita nyalakan sambil salawat. Ayo, siapa? Saya mau lihat, ada muslim enggak di sini? Ayo, kita nyalakan lampu blisnya, kita salawat bareng-bareng. Yuk, yang di belakang saya, yang di depan saya. Yang tidak punya HP, pinjam HP-nya temanmu. Ayo. Salatullah, salah. Keras. Ala toha rasulillah. Ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah. Sekali lagi, salatullah salah. Keras, ala toha. Yang di belakang ada suaranya. Salatullah ala yasin. Alhamdulillah, terima kasih. Simpan lagi HP-nya. Terima kasih. Ternyata banyak sekali. Alhamdulillah. Simpan kembali HP-nya. Simpan kembali. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa para alim ulama, tokoh-tokoh agama, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan para pejabat sipil militer yang ada di tempat ini, yang insya Allah dimuliakan rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Suatu kali Nabi tanya, saudara-saudara sekalian, kamu tahu enggak siapa yang bangkrut di akhirat kelak? Ibu-ibu, Nabi pernah tanya, kamu tahu enggak siapa yang bangkrut di akhirat kelak? Sahabat menjawab, yang tidak sholat ya Rasul. Oh, dia sholat, bagus sholat 5 waktunya. Yang tidak puasa ya Rasulullah. Nabi katakan puasa Ramadannya bagus, Senin Kamisnya pun kadangkala ada. Yang tidak bayar zakat ya Rasul. Dia bayar zakat, zakat harta, zakat fitrahnya dia keluarkan. Yang tidak haji ya Rasul, dia haji, bahkan kadangkala dia pergi umroh. Sahabat bertanya, kalau begitu bagaimana, kenapa bisa bangkrut ya Rasul? Nah, dia puasa, dia haji, dia sholat, dia zakat, kok bisa bangkrut? Nabi menjawab, mereka yang bangkrut adalah jarusu wahatiur rahim, tetangga yang jahat sama tetangganya dan ia memutuskan tali persaudaraan. Semua sahabat heran, bagaimana caranya bangkrut? Nah, bagus sembahyangnya, bagus puasanya, dia haji, dia bayar zakat. Kata Nabi, betul, hablum minallahnya baik, hubungannya kepada Allah baik, tapi sayang hubungannya kepada manusia rusak. Di kompleks tidak ada yang senang. Begitu dia setor solatnya, ya Allah ini solatku. Nabi jelaskan, ketika dia setor solatnya, datang tetangganya, tunggu dulu Tuhan, saya pernah ikut pilkada sama-sama di Jayapura. Dia fitnah saya, katanya mobilku hasil korupsi. Gara-gara fitnahnya saya kalah. Allah berfirman, ya kalau begitu ambil solatnya 30 tahun. Habis sudah solatnya itu 30 tahun, dia setor lagi puasanya. Ya Allah ini puasaku. Datang lagi tetangganya, tunggu dulu Tuhan, saya juga pernah difitnah. Katanya anakku yang keriting bukan anaknya suamiku, karena suamiku lurus rambutnya. Gara-gara fitnahnya saya diusir dari komplek. Saya minta keadilan ya Allah. Allah berfirman, ya sudah, ambil aja puasanya 30 tahun. Ibu-ibu, Bu, sudah habis sholatnya 30 tahun. Habis puasanya 30 tahun. Dia setor lagi hajinya. Ya Allah ini hajiku. Datang lagi tetangganya, tunggu dulu. Saya pernah tetangga itu di Papua. Dia serobot tanahku 1 meter. Saya mau lapor polisi, temannya polisi. Dia serobot pagar saya. Dia ambil tanahku 1 meter. Akhirnya apa? Setiap hujan di kampung saya pasti banjir rumahku. Kenapa? Karena tidak ada lagi got. Kelakuannya ini orang. Allah berfirman, ya sudah, ambil hajinya. Habis sholat, habis puasa, habis haji. Dia setor lagi zakatnya. Ya Allah ini zakatku. Datang lagi, tunggu dulu Tuhan. Saya pernah satu kantor di kantor gubernur. Dia fitnah saya. Katanya saya korupsi. Saya punya mobil 2. Gaji saya tidak cukup beli mobil. Dia lupa kalau saya jual tanah kampung saya di Sulawesi Selatan. Gara-gara fitnahnya saya dipecat dari kepala dinas menjadi staf ahli. Ahli yang tidak ada stafnya. Gara-gara fitnahnya saya dinonjobkan, saya minta keadilan. Allah berfirman, ya sudah, ambil aja hajinya. Caput nih puasana. Habis puasa, habis sholat, habis haji, habis zakat, masih ada yang datang keberatan. Ya Allah saya juga pernah disakiti itu orang. Lalu ini orang yang tadi bagus hubungannya kepada Allah, dia bilang, ya Allah bagaimana lagi caranya ini, kasihan. Nah habis mini amalku, tidak ada yang sudah kubayarkan ini. Allah lalu berfirman, supaya adil, ambil dosanya orang yang pernah kau sakiti. Inilah yang bangkrut. Itulah sebabnya kita orang Islam, setiap Jumat kita dengar ayat ini. Kita bagi orang Islam lelaki setiap Jumat ke masjid pasti mendengar ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu.
Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Saudaraku, Nabi menjelaskan, kalau kita berbicara konsep persaudaraan, kita berbicara tentang kerukunan, kita berbicara tentang ukhuwah persaudaraan, Nabi jelaskan, umatku itu seperti badan ini. Kalau saya mau lebih luas lagi, orang yang ada di Jayapura ini seperti badan ini. Coba lihat badan kita, Pak. Yang satu sakit, yang lain pasti ikut merasakan. Contohnya, tangan kanan gatal tanpa disuruh kiri yang garuk. Tangan kiri yang gatal tanpa diperintah kanan yang garuk. Gatal dua-duanya kerjasama. Iya kan? Contoh lagi, anak muda malam minggu pergi rumah ceweknya. Dengar kau ini cewek, jangan kau juga terlalu lama mau dipacari. Dipacari 3 tahun modal stiker lope-lope. Nenek jabe. Baru lope-lope, kemanapun kau pergi aku akan mengikutimu. Motor saja dicicil 1 tahun lunas mi. Kamu dipacari 3 tahun tidak diberikan lamar-lamar. Datanglah cowoknya pergi menyatakan cinta malam-malam. Tahan tuh kakinya. Cek. Kenapa mic-nya? Tahan tuh kakinya. Begitu tahan tuh kaki, otomatis badan bereaksi. Reaksi pertama apa? Mulut. Padahal kakinya itu tahan tuh. Mulut bereaksi. Langkah berikutnya, mata mencari. Langkah berikutnya, mulut meniup. Langkah berikutnya, tangan mengusap. Kaki yang tahan tuh, seluruh badan ikut merasakan sakit. Tidak ada orang jalan-jalan tengah malam, tahan tuh kakinya cek. Dia bilang mulutnya, rasa kok jalan kok, siapa kok pergi jalan kok terus. Begitulah kita di Papua. Satu sakit, yang lain ikut merasakan. Orang Papua akan berkata, jangan kau singgung saudara kami orang Jawa. Kenapa? Karena dia bukan orang Jawa, tapi dia warga Papua. Orang Papua juga akan berkata, jangan kau hina orang Bugis. Dia memang dari daerah Bugis, tapi lahir dan besar cari nafkah di tanah Papua. Dia saudara kita. Cuma kadangkala yang membuat kita persaudaraan putus ini satu, pilkada. Saudaraku, jangan kau percaya janji-janji kampanye. Dia bilang, sama-sama kita orang Bugis. Ini kartu namaku. Kalau ada masalahmu telepon saya 24 jam. Pilih saya, sama-sama orang Bugis. Begitu terpilih, dia ganti nomor HP-nya. Jangan percaya. Ada begitu di Papua? Ada? Kau salah, kenapa kau pilih? Maka saudaraku, sangat pilkada ini adalah momen berdemokrasi. Cukup tidak demokrasi, maka undang-undang mengatakan pemilu, pilkada adalah pesta demokrasi. Apa itu pesta? Adik-adik remaja, kalau kau dengar kata pesta, apa yang ada di otakmu? Apa? Senang-senang. Begitu dengar pesta perkawinan, pasti ada makan-makan. Tidak ada orang pergi pengantin cemas. Kenapa? Karena dia mau gembira-gembira. Tapi kata teman saya, ada yang cemas Ustadz. Apa? Ketika dia bawa istrinya ada selingkuhannya dalam ruangan. Ayo, pilkada pesta demokrasi. Saudara-saudara, boleh berbeda pilihan, tapi jangan berpecah belah. Kalau tim sukses saling menyerang, wajar. Kenapa? Dia mau jadi kepala dinas. Tim sukses saling menyerang, wajar. Pengusaha pendukung saling menyerang, biasa. Kenapa? Karena dia mau dapat proyek.
Kalau kau apa mau kau dapat? Hah? Oi. Oi. Ingat pemilu 2019? Masih ingat? Masih ingat? Siapa calon presiden yang bertanding? Bapak Joko Widodo. Melawan siapa? Bapak Prabowo. Siapa yang menang? Bapak Joko Widodo. Siapa menterinya? Bapak Prabowo. Berkamu selesai satu paket. Kamu bertetangga, dari lahir bertetangga. Tetanggamu ada masalah, kau pinjam beras sama dia. Tetanggamu ada kawinan, kamu yang tolong dia. Tiba-tiba gara-gara pilkada pilpres kamu bermusuhan. Itu aslinya beleng-beleng. Biasa berbeda pendapat. Bagi saudara-saudara, silakan coblos jagoanmu, tapi hargai lawanmu. Kepada tim sukses, jangan bodoh-bodohi masyarakat. Jangan jual-jual isu agama. Jangan jual-jual isu lokal, pribumi dan bukan pribumi. Saudaraku, kaum muslimin, kalau ada yang jual-jual agama dalam kampanye, berarti dia tidak layak untuk dipilih. Kalau mau milih imam sholat, jangan pilih pastor, salah. Kalau sholat, kepala daerah, milik kita semua, muslim non-muslim, sama-sama kita warga Papua. Berbeda biasa. Coba dalam Islam, apapun bahasamu, kalau sudah masuk sholat, perbedaan hilang, kita persaudaraan. Coba mulai dari takbir. Apapun bahasamu, tidak boleh kau pakai bahasa daerahmu. Coba kalau kita sholat pakai bahasa daerah masing-masing. Bayangkan mikacona sholat di Papua. Yang jadi imam habaib keturunan Arab. Dia takbir pakai bahasa Arab. Allahu Akbar. Makmum saudara kita dari Sidrap, orang Bugis. Dia takbir pakai bahasa Bugis. Pungallahu ta'ala malupu. Datang orang Makassar, dia takbir pakai bahasa Makassar. Karangallah ta'ala lompuah. Datang orang Padang, dia takbir pakai bahasa Padang. Allah nan gadang. Datang pula orang Banjar, dia takbir pakai bahasa Banjar. Allah ganal bujur. Terakhir penjual martabak dari Jakarta, dia gak pakai bahasa gaul anak Jakarta. Allah gede banget gitu loh. Ayo, dalam sholat itu kalau sudah takbiratul ihram tidak boleh pakai bahasa masing-masing, pakai bahasamu, tapi menghargai perbedaan. Mana buktinya menghargai perbedaan? Coba lihat, kalau kita sholat boleh pakai mazhab, misal takbir Allahu Akbar. Takbir pertama meletakkan tangan setelah takbiratul ihram. Takbir pertama ada model seperti ini. Ada? Ada. Takbir kedua Allahu Akbar, ada antara dada dengan pusat. Takbir ketiga Allahu Akbar, ada juga ulama mengajarkan di atas pusat. Takbir keempat Allahu Akbar, simpan di bawah pusat. Bukan di bawah sekali ya. Porno lagi nih ibu-ibu. Takbir kelima Allahu Akbar, lurus. Ini umumnya orang Syiah. Ustadz, boleh pakai itu? Boleh. Semua boleh kalau kau pakai. Tapi tidak boleh kau paksa orang ketika kau berbeda. Mentang-mentang kau begini Allahu Akbar, di sampingmu begini kau. Salah kau. Pasti batal sholatmu.
Mana yang betul? Betul semua. Silakan, mau begini boleh, mau begini boleh, mau begini boleh, mau begini boleh, mau begini boleh. Silakan. Kalau semua boleh Ustaz, mana yang tidak boleh? Kalau kau pakai semua. Allahu Akbar. Ini kalau pilkada main dua kaki. Ini kalau pilkada ini main dua kaki, ini yang begini. Saudara-saudara sekalian, pilkada jangan membuat kita rusuh. Coba lagi. Apa yang membuat biasa setelah pilkada? Saudara-saudaraku, mumpung di sini ada calon gubernur, ada calon wakil gubernur, ada calon wali kota, ada calon wakil wali kota. Saya minta saudara-saudara, bapak-bapak yang mau jadi pejabat, jangan serahkan sepenuhnya kepada tim sukses untuk menyapa rakyat. Kalau kau serahkan kepada tim sukses, bisa jadi dia yang sukses, kamu yang gagal. Disuruh bikin baleho 5, 2 hilang, 3 diambil. Disuruh bagi-bagi baju kaos disuruh bikin 1.000, 3.000 dia bikin, hilang 7.000. Lebih baik para calon, kalau kalian mau menyapa rakyat, jangan diwakilkan, datang menyapa. Kalau niatmu menjadi pemimpin karena mengangkat nama baik Tuhan, insya Allah langkah kakimu akan jadi ibadah. Pesan saya berikutnya kepada para calon, kalau bapak-bapak besok Allah takdirkan tidak menjadi pemenang, jangan bersangka buruk. Saya punya pengalaman. 2014 saya ikut tanding wali kota di Makassar. 10 pasang calon. Kalah Ustadz? Tidak, cuma yang menang lebih banyak suaranya. Ini namanya sangka baik, sangka baik. Saya tidak mau dibilang kalah. Ternyata Allah tahu, Das'ad, kau tidak usah jadi pejabat. Andai saja saya menang waktu itu, saya tidak tampil di tempat ini. Andai saja saya menang waktu itu, mungkin bisa jadi saya berakhir dengan KPK karena saya tidak tahu kelola anggaran. Allah sampaikan, Das'ad, tidak usah kau jadi pejabat, lebih baik kau jadi ulama. Andai saja saya menang waktu itu jadi pejabat, datang Kapolres Tabes, siap komandan. Datang Kapolda, siap jenderal. Datang lagi gubernur, siap gubernur. Datang presiden, siapa presiden. Tapi karena saya jadi ulama, mereka semua yang hormat sama saya. Maka saudaraku pada calon, usaha maksimal, kampanye, dekati masyarakat. Tapi begitu tidak terpilih, jangan menghasut, terima takdir Allah, itulah yang terbaik. Pak Fakiri, penggagas acara ini, sama Pak Pendeta Lipius. Saya bilang kita mesti bikin tabligh akbar, Pak. Selama ini ada doa bersama, dihadirkan semua tokoh-tokoh agama, tapi sayang tidak ada umat yang datang. Paling yang datang umat Islam saja atau umat Kristiani saja. Yang bagus seluruh tokoh agama hadir bicara, kemudian umatnya bawa masing-masing, kita pendengarkan konsep tentang damai. Cuma kalau boleh masukan akan datang, mudah-mudahan kami didekatkan dengan jamaah supaya kami ini ulama tidak jauh dari umat. Kalau begini kayak orang bodoh-bodoh, saya lihat ada jitu orang di situ. Coba kalau dia dekat-dekat sini, saya bisa tunjuk-tunjuk dia. Bapak saudara-saudara sekalian, pengalaman lagi. Ini biasanya kalau setelah pemilu sukses pencoblosan, cubles pemilihan, tapi setelah pemilu ini kadangkala ada orang yang tidak mau menerima kekalahan. Contoh lagi, saya daftar SMA, selesai SMA saya daftar Akabri waktu itu, ingin jadi penerbang. Tes fisik tidak lulus. Kenapa? Ceper.
Yang kau ketawa ibu, senangnya ini kalau saya pendek. Saya protes kepada Allah waktu itu. Ya Allah, kenapa kau lahirkan saya dalam keadaan pendek? Kau tidak rugi jadi Tuhan kalau saya jadi tentara. Teman saya lulus polisi sekarang, pangkatnya AKBP, 2 bunga, pakai songkok merah. Kenapa? Karena dia reserse. Saya lulus jadi ustadz, pakai peci putih. Alhamdulillah dengan peci putih yang saya pakai ini, mulai baret merah sampai baret hitam, ku caramai kau semua. Allah kasih yang terbaik. Saudara-saudaraku para calon, terima selama pemilu pilkada itu berjalan lurus, insya Allah itulah yang Allah kasih yang terbaik. Kemudian pilkada juga ini bisa bergeser sedikit kalau penyelenggaranya tidak jujur. Penyelenggara jangan memihak, penyelenggara jangan berat sebelah. Coba lihat di PON baru-baru, ada di PON Aceh itu yang juri ditembuk pak. Kenapa? Karena melakukan ketidakadilan dalam tim jurinya. Maka penyelenggara pemilu, Panwas, KPU, polisi, tentara, ASN, jangan memihak. Kenapa? Jauh lebih penting kita pelihara persaudaraan, jauh lebih penting kita jaga kerukunan daripada sekedar mencari pemenang yang kita sokong. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraku. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Itulah turunan dari Pancasila, sila ketiga persatuan Indonesia. Kita contoh tadi, Papua ini ibarat satu mobil. Ada ban, ada bensin, ada setir. Tidak boleh ada bagian satu merasa lebih hebat dari yang lain. Kapan ada yang merasa lebih hebat dari yang lain, tunggu, mobil itu pasti mogok. Kata bensin, saya yang berpengaruh di mobil ini. Kalau tidak ada saya di mobil ini, tidak jalan ini mobil. Tersinggung rem. Dia bilang, kau kira kau jago? Isi mah kau full tangki, jalan mah kau ndak ada rem. Ibu-ibu naik mobil ndak ada rem, mau kok? Tersinggung juga ban. Dia bilang, kau kira kau jago? Oke, full tangki, remmu bagus, tapi ndak ada banmu. Itulah Papua. Ada jadi bupati, ada wali kota, ada tentara, ada polisi, ada pedagang, ada ASN. Berbeda kita, tapi satu kendaraan membawa Papua menjadi lebih hebat. Mereka Indonesia Barat, mereka boleh bangga dengan gedung-gedung tingginya, tapi kita boleh bangga kenapa? Karena di Indonesia baru ada kejadian seperti ini. PKB, pastor pendeta kiai bersatu. Mudah-mudahan acara ini diliput pesan damai dari tanah Papua. Apa itu lagunya itu orang Papua? Keriting rambut, apa? Kulitku hitam. Jantung mah kau ketawa kan? Saya bukan penyanyi. Kalau lagu Omai Rama, saya tong kalau lagu Omai Rama. Saya kalau marah istriku, saya menyanyi. Saya peluk dari belakang baru saya menyanyi. Insaflah wahai manusia, bila dirimu bernoda. Masih marah, laku peluk tambah rapat, baru menyanyi lagi. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Dia mulai senyum itu. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, karena acara masih panjang, saya pesankan sekali satu lagi. Para pemilih, jangan kau terima uang sogok. Ada ayat yang selalu Allah ulang-ulangi dalam Al-Quran. Ibu bapak masih ingat
2019 akhir sampai 2022. Masih ingat? Ada penyakit apa Ibu? Apa? Covid. Waktu itu selalu diumumkan di masjid, diumumkan di gereja, diumumkan di kantor-kantor pemerintah. Tentara polisi jalan berkampanye, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Kenapa? Waktu itu masker, jaga jarak, cuci tangan penting. Kenapa? Menghindari Covid. Tapi sekarang tidak ada lagi pengumuman itu. Kenapa? Covid telah kita atasi dengan rajinnya kita vaksin. Tapi ada ayat, sejak ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibaca tiap Jumat. Sudah lebih 1400 tahun tiap Jumat dibaca ayat ini. Dari lebih 1000 ayat, ayat ini kok Allah pilih selalu dibaca Jumat-Jumat. Pesan moralnya, ayat ini berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Bukan takwa gimik-gimik, bukan takwa pencitraan, bukan takwa pilkada, bukan takwa pilcaleg. Takwalah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat-Jumat Allah baca sampaikan melalui khatib. Seolah-olah Allah ingin berkata, Das'at, kau mengaku Islam, tapi belum tentu kau mati dalam keadaan Islam. Hai kaum muslimin, umatnya Muhammad, kau mengaku Islam, tapi belum tentu kau bisa bawa matimu dalam keadaan Islam. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan mabuk. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berzina. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan ngerampok. Tapi yang bisa membuat kita mati kafir, hobbi aklil haram, suka memakan makanan haram. Salah satu di antaranya menerima serangan fajar ketika pilkada akan datang. Ibu-ibu, Bu, saya tanya Ki, kalau terima 300.000 kaya tidak? Terima 300.000 langsung kaya, bisa beli ruko, lunasi utang-utangmu, bisa tidak? Tidak. Bapak-bapak, tolak uang 300.000 langsung miskin tidak? Tidak miskin. Tapi yang pasti, kalau kau terima uang serangan fajar, kalau kau terima uang serangan politik, kalau kau terima serangan pilkada, uang itu maknanya kau tutup masa depan anakmu yang cerdas. Kau tutup masa depan anakmu yang jujur untuk jadi wali kota, untuk jadi bupati, untuk jadi gubernur, untuk menjadi anggota DPR. Kenapa? Hanya mereka yang kaya yang bisa jadi pejabat. Cintai tanah Papua. Caranya apa Ustadz? Bulan 11 akan datang, jangan kau terima uang serangan fajar. Kalian juga para calon pemimpin, jangan kau sogok rakyatmu. Rakyat juga jangan kau peras calon pemimpinmu. Biar ada orang mau sogok, biar dia mau gelontorkan puluhan miliar, tapi rakyatnya tidak mau disogok, tidak akan jalan uangnya itu. Biar kalian mau terima uang sogok, tapi tidak ada calon pemimpin yang menyebarkan uang, tidak jalan sogok menyogok. Yang jadi masalah, satu mau sogok, satu mau menerima. Akhirnya apa? Terpilih pemimpin yang tidak memikirkan kemajuan negaramu, yang tidak memikirkan kemajuan kampungmu, yang tidak memikirkan kemajuan provinsimu. Kenapa? Karena mereka sudah pikir, saya sudah kasih kau duit. Sebelum saya akhiri, mari sikapi pilkada dengan damai. Karena kalau ribut tanah Papua, bukan kami orang Sulawesi yang akan ribut, bukan kami orang Jawa yang akan merasakan dampaknya. Yang pasti merasakan dampak utamanya adalah orang-orang yang bekerja dan cari nafkah di tanah Papua ini. Karenanya semua kita wajib berkepentingan
berkepentingan menjaga kerukunan dan kedamaian. Apapun warna kulitmu, apapun agamamu, apapun sukumu, kita adalah persatuan Indonesia menjaga tanah Papua. Ingin rasanya berlama-lama, tapi waktu jualah yang membatasi kita. Akhirnya, semoga Allah merahmati tanah Papua, memilihkannya pemimpin-pemimpin yang hanya takut kepada Tuhannya dan mencintai rakyatnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam.